Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 terutama. Ini karena materi yang pertama sehingga Pak Eka buatkan video pembelajaran dulu. Nanti mengerjakan isinya kalian ya. Yaitu bagian bab yang berikutnya ada inviting someone to do something. Itu di buku pendamping kalian halaman 36 ya, halaman 36 sini. Inviting itu artinya mengajak ya, mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, Hai Andri, hai, let's go India. Ayo ya. Ayo kita mancing Andri, ada kata ayo, ini ajakan, inviting ya. Itu akan menyenangkan jika kita pergi bersama-sama. Memancing? Baiklah, saya akan mengambil alat pancing saya dulu. Ya. Nah, di situ ada kata let's go, ajakan. Nah, di sini contoh ekspresi untuk mengajak. Tadi ada kata let's, contohnya let's go, ya. Let's go fishing, ya. Let's go studying, ayo belajar. Let's go playing football, ayo bermain sepak bola dan seterusnya. Kemudian would you like to, ya. Maukah kamu? Ada verb, jadi contoh bermain. Would you like to play with me? Maukah kamu bermain denganku? Maukah kamu belajar denganku? Would you like to study with me? Di sini ganti kata verb ya. Ada jogging. Would you like to jogging with me? Maukah kamu lari-lari pagi bersamaku? Would you join us? Maukah kamu ikut dengan kami? Do you want to join us? Sama. Maukah kamu ikut dengan kami? Why don't we? Mengapa kita tidak? Contohnya, why don't we study together? Mengapa kita tidak belajar bersama-sama? Itu ekspresi mengajak. Kemudian mengajak, orang mengajak, boleh kita jawab dengan menerima ataupun kita menolak. Jika menerima, I'd love to. Saya juga menyukainya. I'd like to. Saya juga menyukainya. Alright, oke, baiklah. I would. Saya juga mau. Thanks, terima kasih. Itu kalau kita menerima. Contohnya, let's go fishing. Ayo kita memancing. I'd love to. Saya suka. Itu kalau kita menerima. Kalau kita menolak, I'd love to, but saya juga suka. Tetapi, contohnya, I'm busy. Saya sibuk. Kemudian lagi, I'd like to. Saya juga suka. Tetapi, ya. Kemudian, sorry, I can. Maaf, saya tidak bisa. I'm afraid I can't go. Saya takut saya tidak bisa pergi. I wish I could, but saya sebenarnya sih ingin, tetapi. Ya, ada kata tetapi untuk mempersopan jawaban. I'm sorry, but I have another business. Saya mohon maaf, tetapi saya punya bisnis yang lain. Contohnya, why don't we study together? Mengapa kita tidak belajar bersama? Oh, maaf, tetapi saya punya bisnis yang lain atau urusan yang lain. Ya, contohnya dia mau kemana? Seperti itu. Nah, contohnya di sini, let's go to the bookstore. Ayo kita pergi ke toko buku. Ajakan. Would you like to have drink with us? Maukah kamu minum-minum dengan kami? 3. We are going to canteen. Would you join us? Kita akan pergi ke kantin. Maukah kamu bergabung dengan kami? Why don't we eat a new restaurant? Ya, mengapa kita tidak makan di restoran yang baru? Itu untuk materi inviting someone to do something. Ya, untuk yang ini nanti kamu jawab sendiri ya. Hanya pertanyaan yang jawabannya ada di soal berikutnya. Giving instruction, memberikan instruksi perintah. Contohnya, Alan, kesini. Ya Pak, tolong bersihkan papan tulis. Baik Pak, ya. Ada kalimat perintah. Pertama, Alan suruh kesini. Yang kedua, tolong bersihkan papan tulis. Ya, ini kalimat perintah. Di sini give instruction memberikan sebuah perintah. Ya, contohnya pertama menggunakan imperative sentence. Ya, contohnya open the door, buka pintu. Open the door please, tolong buka pintu. Give me that book, tolong berikan saya buku itu. Please give me that book, tolong berikan saya buku itu. Jadi di sini ada kata please. Please boleh berada di awal ataupun di akhir, itu tidak apa-apa. Yang kedua menggunakan modal verb, use of modal verb ya. Can, could plus you, infinitive verb tanda tanya. Contohnya ini can, jadi can. Can you. Nah, ini infinitifnya close the door please. Ya, yang pakai could
you bring that dictionary please. Dapatkah kamu membawakanku kamus tersebut? Ya. Jadi can you, could you, ini rumusnya. Ya, di sini. Oke, itu cara buat kalimatnya. Kemudian ini hanya percakapan saja ya. Nanti jawaban yang ini semuanya ada di sini. Ini suruh apa? Read the situation below and write suitable instruction. Oh, ini contohnya kamu membuat instruksi semacam ini tadi, semacam, nah ini kayak tadi seperti ini. Di sini contohnya kalimatnya di sini. The wind blow hard. Anginnya berhembus sangat kencang. Titik. Jendela masih terbuka. Maka nanti jawabannya please close the window. Tolong tutup jendela. Ya, itu contoh. Jadi di sini ada kalimat pancingan. Wind itu angin. Anginnya sangat kencang. Jendela masih terbuka. Maka kamu buat perintah agar jendela ditutup. Anginnya kencang. Jadi please close ya the window ya. Jadi tolong tutup jendelanya itu. Yang kedua, the room is dark. Ruangannya sangat gelap. Maka kira-kira apa yang diperintahkan? Yang diperintahkan otomatis untuk menyalakan lampu. Please turn on the lamp. Tolong nyalakan lampu. Dan seterusnya ke bawah ya. Nanti seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya satu lagi. Ini asking for permission ya. Asking for permission. Izin, meminta izin. Contohnya, bolehkah saya pergi ke kamar mandi, Bu? Ya, silahkan. Cepatlah. Terima kasih, Bu. Nah, ada kata bolehkah saya, may I ya. Di sini meminta izin. May I, bolehkah saya? Contoh kalimatnya ini. May I go to restroom? Bolehkah saya pergi ke kamar mandi? Can I, ya, dapatkah saya? Do you mind if I? Apakah kamu keberatan jika saya? Contoh, borrow your pencil, meminjam pensilmu. Would you mind if I? Verb 2. Apakah kamu keberatan jika saya? Ya, verb 2 itu ada di kata kerja beraturan dan tidak beraturan yang ada di kamus. Apakah oke jika saya? Ya, apakah tidak apa-apa jika saya? Titik-titik. Would it be alright? Apakah akan baik-baik saja jika saya titik-titik. Kemudian ada orang meminta izin. Kalau kita memberikan izin, yes you may. Ya, kamu boleh. Yes you can, sama ya, kamu boleh. No, go ahead ya. Tidak, silakan saja pergi ke sana. Ya, tidak apa-apa. Ya, tentu saja. Ya, tentu akan baik-baik saja. Itu jika kita giving, menerima izin. Kalau kita menolak, tidak, kamu tidak boleh. Ini sama, kamu tidak boleh. Yes, I mean, ya saya keberatan. Yes, I would mind, ya saya akan keberatan. No, it's not okay, itu tidak baik. No, it wouldn't be alright, itu tidak akan baik. Ya, contohnya gini. Contoh, bolehkah saya pergi ke kamar mandi, Pak? Can I come in? Bolehkah saya masuk? Do you mind if I close the window? Apakah kamu keberatan jika saya menutup jendela? Would you mind if I ask you something? Apakah kamu keberatan jika saya bertanya kepadamu sesuatu? Is okay if I sit here? Apakah boleh jika saya duduk di sini? Would it be alright if I use your pen? Apakah boleh saya meminjam pulpenmu? Ya. Nah, sekarang giving, memberikan izin. Sure, tentu. Ya, sure, go ahead, tentu, silahkan. Yes, please do. Ya, silahkan saja. No problem, tidak masalah. Please feel free, ya. Tenang saja, santai saja gitu. Kemudian itu untuk menerima. Sekarang kalau menolak, refuse ya. No, please don't. Tidak. Tolong jangan. I am afraid but you can, ya. Saya takut kamu tidak bisa. I'm sorry but that's not possible. Maaf, tapi itu tidak mungkin. Saya minta maaf, kamu tidak diizinkan, ya. Not allowed, tidak diizinkan. No way, tidak. Pokoknya tidak, ya, itu. Nah, sama di sini ada 5 pertanyaan, kamu jawabannya dari sini, ya, dari teks di atasnya. Kemudian ini apa? Tuliskanlah ekspresi asking, meminta izin dengan menggunakan kata may I berdasarkan situasi di bawah ini. Contoh sini.
You are in your friend's house. Kamu sedang berada di rumah temanmu. Kamu ingin pergi ke kamar mandi, ya. Nah, berarti kalimatnya apa? Contohnya tadi ini kalimatnya. Nah, ini. May I go to the restroom? Sir-nya diganti friend, ya, karena kepada di rumah temanmu. Bolehkah saya ke kamar mandi? Ya, temanku. Nah, itu masukkan di sini. Yang kedua, what are they? Yang ini. You are in your friend's house, sama. Kamu berada di rumah temanmu. Kamu ingin, nah ini, mengecas HP-mu. Berarti kan kalimatnya dengan menggunakan tadi kata may I diawali, ya. Bolehkah saya mengecas HP saya? May I charge, di sini ganti my cell phone, ya. 3. You don't bring your calculator. You want to borrow your cousin. Ya, kamu tidak membawa kalkulator dan kamu ingin meminjam punya keponakanmu. 4 dan 5 sama. Diawali dengan kata bolehkah saya di awal, ya. Oke. Di sini responnya, bolehkah saya menggunakan pulpenmu? Tentu silahkan. Alasan meminjam pulpen, dia tidak mempunyai pulpen, ya. Kemudian responnya, iya, dia diperbolehkan, ya. Alasan meminta izin karena tadi dia tidak mempunyai pulpen. Diberikan sure, tentu, berarti di sini giving. Sama ke bawah juga sama, dibaca di sini dulu, ya. Kemudian ada lagi di sini tidak ada, ya. Nah, nanti ini kalian coba-coba, ya. Nanti akan kita bahas insya Allah di video berikutnya, ya. Nanti jangan lupa di subscribe, ya, videonya, dan di klik loncengnya di bawah video agar nanti ketika Pak Eka bahas soal yang ini kalian akan langsung mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan, ya. Terima kasih dari Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.